Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su' ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra idhhab ila fir'auna innahu tagha Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العظيم الآية. Para bapak dan para ibu jamaah masjid kampus Unmu Gresik, Masjid Faqih Utsman rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan dengan lisan kita. Kemudian marilah kita mengamalkan bil hal rasa syukur itu dengan azam mulai dari sekarang. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita persembahkan kepada Allah, marilah kita perkuat, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mengantarkan umat manusia sehingga kita bisa merasakan indahnya kehidupan ini dengan hakikat yang sebenarnya, bukan hanya kebahagiaan yang hanya manusia melihatnya itu melalui materi, melalui rasa dan juga panca indera. Namun agama ini melihat kebahagiaan, melihat keindahan dunia itu adalah dengan iman. Wonten kalane orang itu mendapat musibah tapi rasa atine niku bahagia. Nah, ini adalah bukti keimanan seseorang itu ada dan tertancap dalam dadanya. Salah satu contoh ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, entah itu kehilangan apapun yang mana kita sayangi, ketika seorang mukmin itu melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memahami bahwasanya ketika Allah menguji hambanya atau bahkan menguji suatu kaum, itu artinya Allah mencintai hamba tersebut dan juga menyayangi kaum tersebut dengan diberikan ujian. Maka di situ kita akan merasakan kebahagiaan. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki keimanan, maka musibah, cilaka, rasa sial, bahkan ketika niat ibadah, sholat subuh, kemudian wudhu, kok keplayat. Nah ini, dalam hatinya
ya Allah aku wis niat ibadah kate salat subuh arang-arang pisan wae adem pisan udan-udan grimis kok ono wae jenenge kate wudu kate kepleyen. Lah ini berarti keimanannya masih perlu dipupuk kembali. Boleh jadi dengan adanya musibah yang kecil itu Allah sayang. Boleh jadi hamba tersebut awake iku ngantuk, nih gak dikei kepleyen rasane jek ngantuk. Coba ketika kita ngantuk dalam kelas, kemudian ada guru tiba-tiba menepuk dada kita atau menepuk punggung kita, kok rasanya langsung dadap-dadap. Nah, seperti itu. Setelah itu tidak akan ada lagi rasa ngantuk. Nah, itulah bukti ketika Allah memberikan ujian pasti ada hikmahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan risalah dakwah Islamiyah dan alhamdulillah Allah masih mengenangkan hati kita untuk menyimpan rasa iman dan Islam itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kajian tafsir pagi hari ini kita melanjutkan surat Thaha ayat ke-22 sampai 35 yang insya Allah akan kami sampaikan dengan sedikit demi sedikit. Semoga kita semuanya mengambil hikmah, mengambil pelajaran dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma faj'alna minas salihin. Wadmum lan kepitkan cepitno yadaka ing tangani sira Musa alaihissalam ila janahika, tegese janah itu adalah ketiak, takhruj metu baydoa, kemudian akan keluar ketika Nabi Musa itu mengepitkan tangannya di ketiaknya itu. Ketika dia melepaskan tangannya dari ketiaknya akan keluar baydha min ghairi su, sebuah cahaya putih, dan itu bukanlah bekas penyakit, ayatan ukhra, sebagai mukjizat yang lain. Kita ketahui sebelum ini mukjizat Nabi Musa alaihissalam Allah berikan tongkat itu bisa menjadi ular yang mana hakikatnya benar-benar ular, bukan sebagaimana tukang sihir dia bisa membuat tali-tali itu di hadapan manusia kelihatannya menjadi ular, namun hakikatnya tetaplah tali. Namun hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat yang benar-benar Allah menjadikan benda mati itu menjadi makhluk hidup. Inilah mukjizat Nabi Musa yang pertama. Kemudian yang kedua di sini Allah memberikan mukjizat yang lain, di mana tangannya ketika dia taruh di ketiaknya seperti ini, itu ketika dikeluarkan kembali tangannya akan mengeluarkan cahaya putih. Istilahnya ngoten dicas nanggone kelek ngoten. Ketika sudah dicas, dikeluarkan, keluar cahaya putih, yang mana cahaya ini merupakan bukti Allah Maha Kuasa bisa menjadikan tangan sebagai senter, tangan sebagai lampu dan sebagainya. Linuriyaka supados ingsun Allah wenehi weruh ka ing sira Musa alaihissalam min ayatina, dari sebagian mukjizat atau keagungan kami al-kubra yang besar. Idhab tegese napa idhab, metuwa, keluarlah, pergilah, ila fir'auna, kepada Fir'aun, innahu satemene Fir'aun iku tagha, berbuat sewenang-wenang.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini mengapa Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menghadap kepada penguasa yang zalim. Nah, ini nanti ada beberapa pertanyaan, ada beberapa unek-unek dan juga sesuatu yang perlu kita mengerti bersama. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, mengapa Nabi Musa diberikan mukjizat? Itu artinya kita sebagai manusia ketika mengemban dakwah Islam, terutama kita akan menyampaikan kepada orang yang mana memiliki kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa dan juga kezaliman, kesewenang-wenangan yang mana dilakukan kepada rakyat maupun kepada umat manusia, maka sebagai manusia itu maklum dan sudah dimaklumi akan merasakan keengganan untuk menyampaikan dakwah itu kepada orang-orang yang zalim. Maka disitulah Allah ingin membesarkan hati para nabi dan rasulnya itu berupa mukjizat supaya yakin Musa, awakmu kudu yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuasaan kepada siapapun dan Allah pula yang mencabut kekuasaan itu kepada siapapun yang dikehendaki. Maka Allah buktikan kekuasaan itu dengan membuat tongkat yang mana berupa benda mati diubah menjadi makhluk hidup, inggih menika ular yang besar sekali dan hakikatnya benar itu adalah berubah menjadi ular. Maka di situ Nabi Musa keyakinannya menjadi kuat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala benar-benar berkuasa dan dia melihat sendiri kekuasaan Allah. Maka di situ ketika Nabi Musa berjalan kembali, kemudian sibuk dengan keluarganya, maka mukjizat yang pertama itu akhirnya agak-agak lupa bagaimana kita mungkin menerima gaji pertama awal bulan, senengnya gak karuan, sewenang kudu tuku iki, ya jelas yang namanya awal bulan ya mesti nyicil, kene wis tengah bulan mencicil wis gak iso nyicil lah ngoten. Lah niku rasane semuanya yang ada dalam pikiran itu dia ingat semuanya. Namun ketika sudah sibuk dengan keluarga dan segala macam, maka Nabi Musa alaihissalam rasa takjub kepada Allah meskipun masih ada, itu berangsur-angsur sedikit demi sedikit akan menjadi lupa. Atau bahkan Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat yang kedua supaya ketika Allah memberikan perintah yang mana ini merupakan luar biasa, tidak sembarang manusia bisa memberikan nasihat kepada penguasa yang zalim, penguasa yang tidak berpikir apakah membunuh orang itu berdosa, apakah nanti akibatnya seperti ini dan seperti itu. Jadi Fir'aun itu kalau ingin berbuat apapun, ya langsung dikerjakan. Itu adalah Fir'aun. Maka di situ ketika Nabi Musa, kekuasaan Allah yang dia tampakkan, kemudian Nabi Musa alaihissalam diberikan beban, di mana ketika beban itu Nabi Musa alaihissalam sudah agak-agak lupa misalkan, maka Allah memberikan keyakinan lagi, kekuatan keimanan lagi dengan menunjukkan satu lagi mukjizat berupa tangannya yang dikepitkan ke ketiak kemudian dikeluarkan bisa mengeluarkan cahaya putih. Maka di situ Allah memerintahkan untuk menasihati kepada Fir'aun, berdakwah kepada Raja Fir'aun. Kemudian di sini Nabi Musa alaihissalam, qala ucap sama Nabi Musa alaihissalam, Rabbi Gusti Allah, isyrah, lapangkanlah li ingsun sadri dodoe ingsun ya Allah, sampai paringi lapang
meskipun sudah yakin bahwasanya Allah adalah Maha Kuasa, Allah yang memberikan risalah dakwah untuk disampaikan kepada kaumnya dan juga kepada Fir'aun, maka yang namanya manusia tetaplah diwajibkan meminta bantuan, meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah. Qala rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, karena memang perintah Allah itu sangat sulit bagi manusia umumnya. Karena pada saat itu orang yang paling berkuasa adalah Fir'aun. Maka hati Nabi Musa sebagaimana manusia biasa itu penuh dengan gejolak, terutama ketika kita mengingat Nabi Musa keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir karena melakukan kesalahan yang tidak disengaja, memukul dari bangsa Mesir, kemudian langsung mati. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar untuk ditangkap oleh tentara Fir'aun. Maka di situ ketakutan Nabi Musa itu juga mendasar dan juga tetap terikat dalam dadanya. Maka di situ Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan kembali kepada negeri Mesir, itu angan-angan ingatannya itu kembali semuanya. Maka di situ Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, hilangkanlah kepenatan, hilangkanlah apapun kerisauan. Maka di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah doa yang mana bukan hanya untuk kita ingat, untuk kita tahu bahwasanya ini diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam, namun ini merupakan amalan yang patut dicontoh oleh umat Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi permasalahan yang besar. Bagi seorang yang jomblo misalnya, kate ngelamar, ini adalah masalah yang besar. Mungkin awan dewa sing wis bolak-balik wayo ya wis biasa wae, wis gak kakek donga. Tak ngono. Nah ini arek muda yang baru melamar, kemudian dia disuruh ke calon mertuanya, itu merupakan perkara yang besar. Maka ini merupakan salah satu contoh. Maka perbanyaklah doa Rabbishrah li sadri. Atau ketika kita dihadapkan oleh masalah yang lain dan masalah itu besar bagi kita, maka ucapkanlah doa yang diucapkan oleh Nabi Musa, Rabbishrah li sadri wa yassirli amri, du Gusti mudahkanlah perkara urusanku, wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kelinuan, kekakuan daripada lesanku. Karena Nabi Musa alaihissalam dalam riwayat di berbagai tafsir itu disebutkan, bahkan Imam Ibnu Katsir yang mana beliau ini sangat-sangat menfilter kabar Israiliyat, itu menyebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ketika masih kecil, Fir'aun ini kan kita sudah tahu, ketika Nabi Musa ini semakin beranjak dewasa, kelakuannya ini semakin menyebalkan Fir'aun. Jenggote dibawakan, wah ini bocah jang-jang koyo sengaja ya ngono. Maya hari ini, ngoten. Maka di situ akhirnya Fir'aun ini tidak percaya bahwasanya anak ini benar-benar melakukan karena fitrah anak kecil. Maka di situ Fir'aun ingin membuktikan anak ini benar-benar sudah akal balik atau tidak, itu dengan cara apa? Dengan cara membedakan. Kalau anak ini bisa membedakan baik dan buruk, pastinya dia akan memilih hal-hal yang baik. Maka di situ diriwayatkan Nabi Musa alaihissalam ketika kecil diberikan pilihan, yang satu anggur, buah anggur, kemudian yang satu adalah bara api kecil semisal atau sebesar anggur. Nah, maka di situ Nabi Musa alaihissalam
dilepas dari gendongan itu setelah batek jenggote. Nah nek kula niki boten kok gara-gara ana Fir'aun terus tak potong jenggote ancene nganyari mesin cukur dadi tak gawe ngono. Maka di situ jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa dengan fitrah anak kecil itu memilih anggur. Pada ketika itu juga malaikat Jibril menampil atau menampik anggur itu, yang mana anggurnya itu kemudian dilempar dan akhirnya mau tidak mau mengambil bara api dan dimakan. Maka dari situ bekas Nabi Musa memakan bara api, akhirnya lidahnya boten saged ngomong laler loro meliber. Nah, jadi LKB. Maka di situ jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Musa nanti di hadapan Fir'aun itu juga memikirkan engkau lah diguyu wong sak Mesir. Mengapa demikian? Nabi Musa pelat. Ya Allah, aku lah diguyu. Ini tidak disebutkan dalam tafsir, tapi kita sebagai manusia sudah mengetahui orang yang tidak bisa fasih dalam berbicara, kemudian dia berdakwah. Kayak kalau misalnya Sariawan kemudian tidak jelas apa yang saya ucapkan, ya ngantuk jemaah. Betul kok ngantuk mana? Menek Sariawan mana ya gak budal lah ngoten. Nah seperti itu Nabi Musa, kekhawatirannya ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Fir'aun, maka doanya wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah lepaskanlah kekakuan dalam lidahku, yafqahu qauli, supaya mereka bisa memahami jelas apa yang saya ucapkan. Waj'alli waziran min ahli, ya Allah jadikanlah dari keluargaku yang bisa membantuku, karena dia mengetahui kekurangan itu. Karena Nabi Musa mengetahui lidahnya sudah tidak bisa berbicara fasih, maka menginginkan, meminta kepada Allah supaya ada dari keluarganya dijadikan pembantunya yang membantu dakwah. Haruna akhi, yaitu yang dipilih saudara laki-lakinya bernama Harun. Kemudian ushdud bihi azri, yang mana ketika kau perkenankan keluargaku menjadi penolong, membantu ke dalam dakwah, maka adanya itu akan bisa memperkuat punggungku, artinya memperkuat jejak langkahku untuk berdakwah. Wa asyrikhu fi amri, ya Allah berikanlah izin untuk bisa bekerja sama. Nah ini juga penting, doa. Ya Allah sampean paringi saged kerja sama. Lah sampean kok ngendelno kepinterane tok, kemudian sampean bekerja di kantor sebagai pemimpin dan tidak pernah bermusyawarah, kemudian kita menganggap kita bisa mengerjakan semuanya, maka ini merupakan kesalahan fatal. Karena apa? Karena Nabi Musa alaihissalam yang diangkat menjadi nabi dan rasul saja mengetahui ketika ada kekurangan, maka di situ beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, sebuah rekan partner, yang kedua supaya Allah menjadikan partnernya ini mudah bekerja sama. Nah ini merupakan salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dalam ayat yang telah kami bacakan. Tujuannya apa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Kainusabbihaka katsira. Karena tujuan dakwah itu adalah satu, supaya kita bisa mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah. Itu adalah tujuan dakwah. Dakwah niku mboten kok cek duwe jamaah akeh. Kemudian syuting nang ndi-ndi mboten. Dakwah itu adalah menyampaikan tauhid. Senajan wong siji kemudian ditemani wedhus-wedhus, sapi-sapi, mboten napa-napa. Karena apa? Wong jamaah mboten wonten. Cuma satu orang yang mengembalakan sapi dan wedhus. Mboten kemudian kita harus mencari jamaah sing kuwat. Mboten.
Kainusabbihaka katsira, tujuannya adalah menyampaikan risalatut tauhid, wa nadhkuraka katsira. Yang kedua adalah mengingat Allah. Mengingat Allah itu kok zikir ngoten? Mboten. Mengingat Allah adalah dengan menjalankan syariat Allah. Dengan menjalankan syariat Allah, maka kita akan mengenal Allah, kita akan mengingat Allah, dan kita juga akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang terakhir ini, innaka kunta bina basira, karena engkau ya Allah sangat maha mengawasi dan melihat kami. Ini merupakan tafsir yang bisa kami sampaikan. Monggo nanti kalau ada yang ditanyakan akan kami jawab semampunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tertib cerita ini terjadi dalam satu malam? Tentunya kita kalau melihat dengan akal logika kita, tidaklah mungkin dalam satu malam Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu api yang sejatinya adalah Allah ingin mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul, kemudian kembali kepada keluarganya membawa api itu, kemudian lagi pada saat yang sama Allah memberikan mukjizat, tongkatnya bisa menjadi ular. Kalau kejadian ini dalam satu malam, kok kira-kira bojone iku semaput, boten kiyat melihat mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Belum lagi pada saat itu Nabi Musa diberikan mukjizat lain berupa tangan yang bisa mengeluarkan cahaya. Ini artinya cahaya itu dipergunakan pada malam yang lain. Nah itu berarti bukan satu malam. Maka di situ Nabi Musa alaihissalam benar-benar sudah memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga, kemudian setelah itu menunaikan kewajiban Allah sebagai nabi dan rasulnya. Maka di sini jangan sampai kita agak-agak yang satu mementingkan agama, tapi di pihak yang lain dia melupakan keluarga. Ini juga tidak boleh. Karena apa? Karena Nabi Musa alaihissalam menempatkan sesuatu itu pada tempatnya dan dalam posisi yang seadil-adilnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang bertanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Nabi Musa ketika diberikan mukjizat berupa apa tadi? Gimana? Kurang jelas ya. Api barapi. Akan? Okay. Itu yang menjadikan pelan, nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
kami tadi menyampaikan dalam sebuah riwayat doa Nabi Musa alaihissalam, wahlul uqdatam min lisani, ini ada sebab urutnya, sebab nuzulnya, di mana diceritakan biasanya Imam Ibnu Katsir ini tidak suka meriwayatkan Israiliyat. Jadi dia sangat berhati-hati menyampaikan cerita. Namun dalam kasus ini beliau menceritakan kisah itu sebagaimana yang telah kami sampaikan, yang mana secara otomatis kalau lidah ini makan bara api, ya tentunya akan ada sesuatu yang menjadikan lidah itu menjadi cacat. Namun cacatnya bukan berarti Nabi Musa tidak bisa berbicara sama sekali, namun ada beberapa kata sebagai contoh tadi, laler meliber. Nah itu mungkin Nabi Musa memang tidak disebutkan Nabi huruf apa, tapi secara umum ada kekurangan sih dalam bahasa Arab. Satu huruf saja kita tidak bisa mengucapkan, baik itu perbedaan sin dan shad. Nah, maka di situ orang tersebut tidak fasih. Apalagi kalau lidahnya di situ sudah termakan atau memakan bara api. Pasti akan ada kekurangan untuk melafalkan huruf. Maka di situ jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah mengapa Imam Ibnu Katsir meriwayatkan nuzulnya, bahkan atau menanyakan kembali, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita akhiri kajian tafsir yang setianya rutin dilaksanakan dan sederhana ini dengan berdoa, doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.